Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Omong-omong, alasan mengapa Hanli bisa membunuh pria berjubah emas yang diubah oleh Clam Essence Beast sepertinya hanya sesaat, tapi nyatanya, dia sudah bersiap untuk itu. Ketika dia hampir jatuh ke dalam ilusi dan memotong lengannya untuk pertama kalinya, dia diam-diam telah menggunakan teknik rahasia alkimia untuk melihat bahwa tubuh asli disembunyikan di dalam pedang naga, dan cahaya ilusi serta pria berjubah emas itu hanya ilusi yang lebih dalam. Dia mengalahkannya di permainannya sendiri dan menggabungkan 72 pedang hangat awan bambu di tubuhnya terlebih dahulu. Memanfaatkan momen berpuas diri lawannya, dia tiba-tiba menyerang dan berhasil melakukan satu serangan. Hanli melambaikan satu tangan dan semua pedang awan bambu terbang kembali. Setelah sedikit melayang, mereka semua menghilang ke dalam tubuhnya. Dia melirik mayat pria berjubah emas yang mengapung di danau dan terbang ke bawah. Setelah ujung kakinya dengan lembut menyentuh permukaan air, setelah lingkaran riak, dia berdiri kokoh di permukaan air. Dia membungkuk dan memeriksa pria itu dengan indera ilahi sejenak. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan menusukkan jarinya ke perut bagian bawah pria berjubah emas itu. Kemudian, dia menggali inti iblis ungu hitam berukuran kenari. Setelah inti iblis hilang, tubuh pria berjubah emas itu tiba-tiba membengkak dan menjadi lebih besar. Namun, sisik emas halus dengan cepat muncul di permukaan kulit mayat itu, dan jubah naga emas yang dikenakannya dengan cepat terkoyak. Tubuhnya berangsur-angsur memanjang, dan pada akhirnya, ia berubah menjadi binatang eksotis berbentuk naga tanpa tanduk dan tanpa cakar, perlahan tenggelam ke kedalaman danau. Hanli sedikit ragu, dan tubuhnya bergerak, mengucapkan mantra penghindaran air, dan mengebor ke dalam danau. Dia melirik ke dasar danau dan melihat tubuh Clam Essence Beast tenggelam di depan sebuah istana di dasar danau. Danau Cloudsroad sedalam 300 meter, dan cahaya di dasar danau sangat redup. Namun, seluruh tubuhnya berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok putih, memancarkan cahaya putih berkilau. Itu tampak seperti istana kristal. Hanli datang ke istana dan menemukan bahwa itu juga ditutupi dengan lapisan film cahaya yang hampir transparan, yang tampaknya merupakan semacam batasan yang mirip dengan mantra penghindaran air, mengisolasi semua air danau. Dia tidak langsung masuk. Sebaliknya, sosoknya berkedip-kedip, dan dia tiba di depan mayat binatang iblis itu. Dia memasukkan dua jari ke tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan tendon binatang itu. Hanli ingat bahwa orang dari aliansi Anika mengatakan bahwa binatang iblis ini mungkin masih memiliki garis keturunan ular laut. Dia ingin memperbaikinya, tetapi setelah berjuang untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menyempurnakan satu tetes pun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Setelah melucuti semua bahan yang bisa digunakan dari tubuh monster itu, dia kembali ke depan istana. Setelah mengucapkan mantra, dia dengan mudah melewati pelindung film cahaya luar dan sampai di depan gerbang istana. Crystal Palace di depan mereka dipenuhi dengan hutan pilar, dan atap-atapnya melengkung. Semua jenis pola bunga, burung, ikan, dan serangga terukir di atasnya. Itu terlihat sangat indah, dan sama sekali tidak terlihat seperti sarang Demon Beast. Sebaliknya, itu tampak seperti rumah abadi. Hanli meletakkan tangannya di pintu dan tiba-tiba menekan telapak tangannya ke bawah. Dua pintu giok putih setinggi 30 kaki dan setebal 1 kaki perlahan terbuka ke dalam. Mata Hanli sedikit berkilat, dan dia masuk melalui pintu yang terbuka. Tidak banyak perabotan di aula. Hanya ada dua baris pilar batu melingkar yang berjejer di kedua sisi aula. Di sekeliling pilar-pilar batu tersebut, terdapat beberapa benda yang bertumpuk seperti bukit kecil yang menyilaukan mata. Dia melirik benda-benda itu dan terdiam.
Tumpukan barang yang terlihat seperti bukit kecil sebenarnya adalah semua jenis batu roh dan harta karun sihir. Di antara mereka, ada magic treasures dengan kualitas yang sangat baik, dan ada juga magic tools dengan kualitas biasa, bercampur menjadi satu, dan itu adalah pesta untuk mata. Baru saat itulah dia ingat apa yang dia lihat di Sekte Cascade beberapa hari yang lalu. Faktanya, bukan karena sekte itu rusak parah, tetapi harta magis sekte tersebut telah tersapu ke sini oleh klan Essence Beast. Binatang ini jelas memiliki hobi mengumpulkan harta. Penghematan di sini kemungkinan besar diakumulasikan olehnya selama bertahun-tahun pembantaian kota dan penghancuran sekte, tetapi sekarang semuanya menjadi gaun pengantin untuknya. Mata Hanli dengan hati-hati mencari di bukit-bukit ini sejenak, dan tiba-tiba melihat sekilas kursi naga emas di kedalaman aula, ada benda tembus cahaya yang terlihat. Dia segera berjalan mendekat, dan memutar ke belakang kursi naga. Dia melihat bahwa di belakang kursi naga, ada benda seperti ular, seluruh tubuhnya jernih dan transparan, tampak seperti semacam kristal, tetapi tidak dingin dan sulit disentuh, melainkan memiliki semacam perasaan lembut seperti sutra. Tanpa diragukan lagi, benda ini pasti cangkang roh dari ular laut. Hanli segera memasukkan cangkang roh ke dalam gelang penyimpanannya, lalu mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan, dan mulai menghitung harta yang menumpuk di aula, mengambilnya untuk miliknya. Setelah setengah hari menghitung, cincin penyimpanan di tangannya dan gelang penyimpanan di pergelangan tangannya terisi penuh dengan harta. Kebanyakan adalah batu roh kelas rendah dan menengah. Adapun batu roh kualitas terbaik, jumlahnya sangat sedikit, hanya sekitar 700 secara total. Jika dia menukar sisa batu roh, dia memperkirakan bahwa dia akan dapat menukar 400 batu roh kualitas terbaik lainnya. Tampaknya skala sekte terdekat tidak besar, tetapi ini tidak mengherankan, jika mereka benar-benar memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan bercokol di tempat ini selama bertahun-tahun, menyebabkan begitu banyak masalah. Selain itu, ada lebih dari 100 senjata sihir dan ratusan alat sihir, serta beberapa bahan roh yang aneh, tetapi tidak ada satu pun obat roh. Tak perlu dikatakan, di antara alat sihir, ada banyak senjata sihir berkualitas baik, karena Hanli tentu saja tidak membutuhkannya, tetapi jika diberikan kepada Meng Yunghui dan yang lainnya, itu akan sangat cocok. Adapun pedang panjang emas yang digunakan oleh binatang itu, setelah mengkonfirmasi lagi, dia menemukan bahwa pedang ini adalah atribut logam harta karun roh ilahi, nilainya tidak lebih rendah dari pedang awan bambu hijau yang asli. Di antara harta karun yang disembunyikan oleh klan Essence Beast, tidak banyak material spiritual, tetapi beberapa di antaranya memancarkan aura yang sangat aneh. Meskipun Hanli tidak dapat mengenalinya, dia tahu bahwa itu bukan benda biasa. Secara khusus, ada beberapa keping logam emas gelap seukuran kepala manusia, yang jelas tidak dibuat secara artifisial, tetapi permukaannya bertatahkan banyak pola seperti kelopak yang padat, tidak terasa dingin seperti logam biasa, tetapi agak hangat. Dalam beberapa hari berikutnya, Hanli tidak segera pergi, tetapi mengambil keuntungan bahwa dia tidak berada di wilayah Tao Naga Obor untuk memanggil pedang hangat awan bambu hijau dan mengaktifkannya berkali-kali, melemparkan beberapa jenis formasi pedang yang dia telah belajar dari seni pedang esensi hijau beberapa kali. Kekuatannya secara alami meningkat pesat, dan tidak sama seperti sebelumnya, yang membuatnya cukup puas. Sampai saat sebelum meninggalkan Cloud Lake Island, Hanli menyerahkan tugas membunuh klan Essence Beast dari aliansi Anika, menyebabkan pria yang memakai topeng rusa itu sangat terkejut, seolah-olah dia tidak dapat mempercayainya. Secara alami, Hanli tidak akan menjelaskan banyak, dan langsung mengeluarkan inti iblis dari klan Essence Beast untuk diperiksa. Pihak lain terkejut dan senang, dan segera menyerahkan batu esensi abadi. Omong-omong, alasan mengapa dia menerima tugas ini terutama karena kenyamanan.
Lagi pula, dia tidak akan benar-benar menunggu selama 10 tahun sampai Clam Essence Beast keluar. Di sisi lain, itu karena binatang ini telah menyebabkan kerusakan pada dunia, dan dia merasakan jejak kasih sayang jauh di dalam hatinya. Beberapa bulan kemudian, setelah Hanli kembali ke wilayah Tao Obor Naga, dia langsung bergegas ke aula samping misteri tertinggi tanpa penundaan. Masih belum ada orang di sini. Pria tua berjubah abu-abu sedang duduk di belakang meja merah dengan mata mengantuk. Dia sepertinya sedang tidur siang. Ketika dia mendengar langkah kaki, matanya terbuka sedikit. "Hei, ini kamu, kenapa kamu kembali begitu cepat? Mungkinkah Anda merasa tugas itu terlalu sulit untuk diselesaikan, sehingga Anda berencana menggunakan poin prestasi sebagai kompensasi?" Pria tua itu duduk tegak, menguap, dan berkata dengan malas. Hanli tidak berbicara, melambaikan tangannya, mengeluarkan tas penyimpanan dan meletakkannya di atas meja merah. Pria tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil tas penyimpanan dan melepaskan indera spiritualnya untuk menyapu sedikit. Kantuk di matanya langsung menghilang. "Hei, nak, kamu benar-benar tidak mengecewakan harapan orang tua ini. Kamu menyelesaikan tugas begitu cepat." "Lumayan, itu hanya kebetulan. Ketika saya tiba di sana, Clam Essence Beast kebetulan keluar, jadi saya berhasil menyelesaikan tugas tersebut." Hanli berkata dengan sikap mengelak. "Nak, kamu benar-benar beruntung. Tapi terkadang keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan." Pria tua itu memandang Hanli dari atas ke bawah, dan tertawa beberapa kali. Tidak diketahui apakah dia benar-benar percaya atau tidak. Setelah itu, dia menyingkirkan cangkang roh Meraj Essence Beast dan mengeluarkan buklet giok biru dan sikat giok. Setelah melakukan beberapa pukulan pada buklet itu, dia mengeluarkan medali komando senior Hanli. Cahaya putih menyala, dan 200 poin prestasi muncul di dalamnya. "Yah, tugas pertamamu sudah selesai. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Ingatlah untuk mengambil tugas kedua dalam beberapa hari." Orang tua itu mengembalikan token itu ke Hanli dan berkata, "Maaf merepotkan senior, sekarang saya akan mengambil tugas selanjutnya." Kata Hanli langsung. "Nak, kamu cukup rajin, berbeda dengan rubah tua itu." Pria tua itu melirik Hanli dan mengangguk. Hanli mendengar ini dan mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia secara alami harus bergegas. Orang tua itu mengeluarkan buku biru itu dan melihatnya lagi. Setelah beberapa saat, dia berhenti di satu halaman dan perlahan berkata, "Ada tugas yang lebih mendesak di sini, aku akan memberikannya padamu. Boleh aku tahu tugas apa itu?" Hanli bertanya perlahan. Sekte tersebut memiliki tambang kristal esensi api yang besar di punggungan awan api di barat daya benua awan kuno. Baru-baru ini, para penambang di sana sering menghilang karena suatu alasan, sehingga tambang tersebut harus ditutup sementara. Seorang sesepuh tahap Grand Ascension yang ditempatkan di sana memasuki tambang untuk menjelajah, dan keberadaannya juga tidak diketahui, jadi dia melapor ke sekte dan meminta untuk mengirim sesepuh sekte dalam untuk menyelidiki alasannya, dan omong-omong, mengangkut kembali api Yuan kristal yang telah ada selama hampir 10 tahun. Tugas ini seharusnya tidak sulit, tetapi hadiah tugas juga banyak, 180 poin prestasi. Kata lelaki tua itu, "Dimengerti, karena tugasnya mendesak, aku akan berangkat sekarang." Hanli mendengar ini dan mengangguk. Setelah mengatakan ini, dia menyerahkan token untuk menerima tugas tersebut, dia berbalik dan berjalan keluar. Lebih dari setahun kemudian, di barat daya benua awan kuno, ada barisan pegunungan yang terus-menerus dengan radius puluhan ribu mil. Seluruh pegunungan menunjukkan warna merah cerah. Ada kawah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, memuntahkan pilar magma merah sepanjang waktu. Tiang demi tiang api menjulang ke langit. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Suara gemuruh yang keras terdengar tanpa henti. Langit dipenuhi dengan awan api merah, dan udara dipenuhi dengan bau belerang yang kuat. Jauh di pegunungan, ada banyak lubang padat, seperti sarang lebah, menutupi lembah.
Ini adalah Fire Cloud Ridge. Di udara, bayangan hijau melintas, dan sosok Han Li muncul. Dia melihat sekeliling dan kemudian terbang ke tambang di bawah. Lebih dari 10 hari kemudian, jauh di dalam Fire Cloud Ridge, di tambang raksasa, dua sosok, satu besar dan satu kecil, terbang naik turun, bertarung dengan sengit. Setiap kali bertabrakan, akan terdengar suara keras, menyebabkan seluruh gunung berguncang hebat. Batuan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran menghujani. Sosok kecil itu adalah Han Li. Pada saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya hijau, dan dia meninju bayangan tinju dengan tangan kosong. Sosok besar itu adalah kadal merah dengan tubuh sampai 8 meter. Itu terlihat gesit, dan ada lidah api yang panas di mulutnya, tetapi tidak bisa mengenai Han Li sama sekali. Sebaliknya, setiap kali kepalan tangan Han Li mendarat di tubuhnya, itu bisa membuat retakan pada sisik merah yang tampak keras. Tidak lama kemudian, kadal merah yang kuat ini sudah dipenuhi luka, dan banyak sisiknya yang patah. Binatang itu sudah ingin mundur, tetapi sosok Han Li seperti belatung di tulang tarsal, tidak memberikannya kesempatan sama sekali. Han Li melontarkan pukulan lain, tapi kali ini, kadal merah itu tidak menghindar. Itu langsung terlempar dan terbanting ke dinding gua. Sisik besar di punggungnya yang terkena tinju patah, dan darah menetes. Akibatnya, ketika kadal merah mendekati dinding gua, tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan api merah, langsung melelehkan dinding gua menjadi magma yang menggelinding. Tubuh kadal merah tiba-tiba kabur, dan dia akan mengebor ke dalam magma. Tepat pada saat itu, cahaya pisau hitam besar melesat ke depan, muncul di luka di punggung Cixi. Kekuatan hukum dicurahkan, berubah menjadi kekuatan besar yang menimpa tubuh Cixi. Setelah kehilangan perlindungan sisiknya, tubuh kadal merah itu langsung terpotong menjadi dua oleh proyeksi pedang. Proyeksi pedang kemudian kabur dan selusin proyeksi pedang hitam melintas, menghancurkan Nas Chen Sol kadal sebelum bisa melarikan diri. Han Li melambaikan tangannya, dan pedang hitam itu terbang kembali padanya. Kadal raksasa merah ini adalah biang keladi di balik hilangnya orang-orang di tambang ini. Kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi sisik di tubuhnya tidak dapat dihancurkan, dan dapat dengan mudah melelehkan tembok gunung, melewati tanah dan tembok gunung, dan meluncurkan serangan diam-diam yang tidak mungkin untuk dilawan. Bahkan untuknya, butuh waktu setengah bulan untuk akhirnya menghentikan binatang itu di sini. Di perut bagian bawah binatang itu, sepotong kristal merah seukuran kepala manusia terguling dan tersebar di tanah. Kristal itu tembus cahaya, dan ada lampu merah seperti nyala api yang berkedip di tengahnya, memancarkan suhu yang sangat panas. Itu seperti arang yang membara, tetapi ribuan kali lebih panas dari arang. Ini kristal elemen api. Han Li mendarat, mengambil kristal, dan bergumam. Telapak tangannya sepertinya tidak bereaksi terhadap suhu kristal yang tinggi. Han Li meliriknya dan melambaikan tangannya untuk mengumpulkan semua kristal elemen api di tanah. Matanya kemudian melirik kadal merah. Dia melambaikan pedang hitam di tangannya beberapa kali, memotong cakar kadal itu. Setelah itu, sosoknya berubah menjadi pelangi hijau dan terbang ke arah gua tambang. Lebih dari setahun kemudian, di pintu masuk aula samping Taishuan, sesosok tubuh berjalan dengan cepat. Han Li lah yang bergegas kembali. Melihat bangunan di depannya, dia menghela nafas lega. Dia telah menyelesaikan 2 tugas. Selama dia menyelesaikan satu lagi, dia akan dapat melakukan urusannya sendiri dengan tenang selama 100 tahun ke depan. Han Li melangkah masuk dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba membeku. Tidak ada seorang pun di aula. Pria tua berjubah abu-abu itu tidak ada di sana. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan berjalan keluar. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan seorang pelayan pemuda yang kebetulan lewat di luar aula. "Salam, Penatua."
Pelayan pemuda melihat pakaian tua Han Li dan buru-buru membungkuk. Apakah kamu tahu kemana tetua aula samping ini pergi? Han Li bertanya. Oh, maksudmu Elder Huyan. Dia seharusnya berada di Hundred Wine Manor di Hundred Wine Peak. Pelayan pemuda itu terkejut, dan kemudian menunjuk ke puncak gunung terdekat. Dari sini, samar-samar dia bisa melihat sebuah bangunan di puncak. 100 anggur manor, Han Li bergumam, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Setelah melambaikan tangannya untuk menyuruh pelayan pemuda itu pergi, dia langsung terbang menuju puncak gunung. Dia dengan cepat mendarat di puncak gunung dan melihat sebuah manor besar dengan gerbang vermilion dan dinding putih di depannya. Di atas gerbang tertulis 4 kata besar, Hundred Wine Manor. Hanya saja keempat kata itu agak berantakan, seolah-olah ditulis secara acak setelah mabuk. Han Li ragu sejenak dan melepaskan indera spiritualnya. Dia mengangkat alisnya. Pria tua berjubah abu-abu itu benar-benar ada di dalam. Dia merapikan pakaiannya, membuka gerbang dan berjalan masuk. Ada halaman besar di halaman. Di kedua sisi halaman, terdapat deretan tanaman pot seperti di aula samping. Ada semua jenis spirit grass dan spirit flowers yang ditanam di dalamnya. Tidak hanya aura yang memancarkan aroma yang kuat. Han Li melihat sekeliling dan matanya sedikit menyala. Tidak jauh dari situ, ada spirit grass hijau di pot tanaman. Itu setinggi seseorang dan ditutupi dengan kacang kuning. Kacang ini sebenarnya sangat mirip dengan kacang prajurit yang dia ambil dari 2 kultivator Grand Ascension dari Sekte Tengui. Hati Han Li tergerak. Dia melihat sekeliling sebentar sebelum menarik pandangannya. Dia berjalan ke depan aula di halaman dan mengetuk pintu. Penatua Huyan, Junior Li Feiyu meminta audiensi. Setelah mengatakan ini, dia berdiri di luar pintu dan menunggu. Setelah beberapa saat, pintu aula berderit terbuka dan aroma anggur yang kuat keluar. Wajah Elder Huyan merah dan matanya mengantuk. Dia memegang cangkir anggur hijau di tangannya. Oh, ini kamu. Kamu kembali begitu cepat. Tetua Huyan meminum anggur di cangkirnya dalam sekali teguk. Dia memukul bibirnya sebelum berbicara dengan sikap ceroboh. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan melangkah ke dalam. Dia berbaring di kursi malas dan mengambil pot anggur batu giok di sampingnya. Dia mengisi cangkir batu giok di tangannya dan meminumnya lagi. Anggur yang enak, Penatua Huyan mendesah puas. Han Li perlahan masuk ke kamar dan menatap pria tua mabuk di depannya. Dia sedikit mengernyit tetapi kemudian santai dan berkata, Penatua Huyan, saya telah menyelesaikan misi saya. Seekor kadal merah yang berada di ambang menerobos ke tahap True Immortal menyusup ke Vireclute Ridge. Saya telah melenyapkannya. Oh, aku sudah menerima pesannya. Kamu lumayan. Kamu bersih dan efisien. Tetua Huyan bahkan tidak melihat ke arah Han Li dan menuang 2 cangkir lagi untuk dirinya sendiri saat berbicara. Han Li menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu dan berkata, terima kasih atas pujianmu, Tetua. Aku ingin mengambil misi selanjutnya. Nah, apa terburu-buru? Anda sudah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan menjadi abadi. Anda telah memperoleh umur yang tak tertandingi. Apa yang kamu kejar? Apakah untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan? Atau untuk dipuja oleh dunia dan bebas berkeliaran di dunia? Semua ini hanyalah awan yang cepat berlalu. Mereka jauh lebih rendah dari secangkir anggur carefree di tanganku ini. Ayo, ayo, ayo. Temani aku minum sebelum kita bicara. Penatua Huyan tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan cangkir anggur lagi dari suatu tempat. Dia mengisinya dan menepuk kursi di sampingnya. Meskipun Han Li tidak mau membuang waktu di sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia duduk dan mengambil cangkir anggur. Jika itu masalahnya, maka aku harus merepotkanmu. Itu benar. Bernyanyilah dengan anggur dan nikmati momennya. Ini adalah caraku untuk menjadi abadi. Bersulang.
Penatua Huyan mengambil cangkir anggur dan mendentingkannya dengan Han Li sebelum menghabiskannya dalam satu tegukan. Ketika Han Li melihat ini, dia segera mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkirnya juga. Saat seteguk anggur ini masuk ke tenggorokannya, rasanya manis dan menyegarkan. Dia hanya merasa awalnya dingin lalu panas. Arus hangat langsung muncul di dantiannya dan menyebar ke anggota tubuh dan tulangnya. Seluruh tubuhnya langsung terasa rileks dan mati rasa. Perasaan ini seolah-olah dia tiba-tiba mengendarai awan dan mengendarai kabut. Musik surgawi berlama-lama di telinganya dan dia merasa seolah-olah melayang di udara. Anggur yang enak, Han Li berseru. Haha, menyegarkan. Orang awam mengatakan bahwa anggur dapat mengacaukan temperamen seseorang, tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah mabuk, seseorang dapat bertindak sesuai dengan sifat alaminya. Ada 3000 tahu besar dan 100 rasa dalam hidup. Mungkin hanya lebih mudah dipahami setelah tercerahkan. Meskipun Anda dan saya berkultivasi sebagai makhluk abadi, Dao ini adalah sesuatu yang harus dipahami. Ayo, mari minum. Penatua Huyan tertawa terbahak-bahak dan menuangkan secangkir lagi untuk dirinya dan Han Li. Ketika Han Li mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Kata-kata Pak Tua Zui sepertinya tidak masuk akal, tetapi sepertinya mengandung semacam makna yang dalam. Sejak dia kembali ke domain abadi, setiap langkah yang diambilnya bisa dikatakan berhati-hati. Selalu ada jejak kewaspadaan di dalam hatinya, dan dia tidak dapat dengan tenang menghadapi berbagai Tao di dunia. Perasaan ini benar-benar berbeda dari keabadian yang bebas dan tak terkekang yang dia rindukan. Tetapi setelah bertemu dengan lelaki tua Zui ini, rasa kehilangan dan depresi ini tampaknya tiba-tiba tercerahkan setelah secangkir anggur dan beberapa kata, menyebabkan dia secara tidak sadar setuju dengan kata-kata ini di dalam hatinya. Dia telah berkultivasi selangkah demi selangkah dari desa pegunungan ke tempatnya sekarang, dan dia terus-menerus berada di bawah tekanan. Mungkinkah terus berkultivasi dengan mempertaruhkan nyawanya adalah arti dari keberadaannya? Karena dia telah mencapai Dao dan menjadi abadi, dia bisa hidup selama langit dan bumi. Sekarang dia berada di sekte besar dengan wilayah yang membentang jutaan kilometer, sepertinya sudah waktunya dia bersenang-senang. Selain itu, mungkin melepaskan beberapa belenggu akan membawanya lebih dekat ke Dao Agung. Tidak, itu tidak benar. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan membuang pikiran-pikiran ini ke samping. Ketika dia pertama kali memasuki domain abadi, justru karena dia secara keliru percaya bahwa dia telah mencapai Dao sehingga dia dapat berkeliaran dengan bebas di domain abadi. Itulah mengapa dia diplot dan menderita luka parah dan amnesia, mengakibatkan dia kehilangan pedang awan bambu dan Taois Xie. Kalau tidak, dengan kepribadiannya yang berhati-hati, bagaimana dia bisa mengalami kemunduran yang begitu besar? Dia baru saja menstabilkan pijakannya di domain abadi, jadi bagaimana dia bisa lengah dan mengulangi kesalahan yang sama? Domain abadi tampak damai, tetapi sebenarnya dipenuhi dengan arus bawah yang bergejolak dan bahaya. Dia harus lebih berhati-hati agar memiliki kesempatan mencapai Dao Agung di masa depan. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya dalam sekejap, dan pada saat yang sama, keyakinan tertentu di dalam hatinya tanpa sadar menjadi lebih tegas. Senior, ini Azure Perwine, ini benar-benar anggur kelas atas. Han Li mengangkat cangkirnya dan meminumnya sebelum dengan sepenuh hati memujinya lagi, tetapi matanya menjadi sangat jernih.